Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Keke Aprianti Latifah. Kali ini kakak akan membawakan dongeng tentang Biji Semangka Ajaib. Karya ini ditulis oleh Kak Putri Wijayanti. Muzakir dan Dermawan adalah kakak beradik dari seorang keluarga yang kaya raya. Ayah mereka yang sudah meninggal memberikan harta dan juga ladang jeruk kepada mereka berdua dengan sama besar. Ayah mereka juga berpesan kepada mereka berdua untuk bisa saling mengasihi dan Muzakir bisa menjaga adiknya yaitu Dermawan. Sifat mereka sangat berbeda. Dermawan sangat murah hati dan selalu membagikan biji-biji jagung yang ia punya kepada burung-burung yang ada di sekitarnya. Sedangkan Muzakir berpikir bahwa biji-biji jagung itu harus segera ditanam di ladang, karena ketika biji-biji tersebut ditanam di ladang maka ia akan tumbuh banyak dan berbuah. Pada suatu hari, Dermawan, jangan bagi-bagikan hasil panen jeruk itu kepada tetangga, nanti kau akan jatuh miskin, kata Muzakir kepada Dermawan yang sedang membagi-bagikan jeruk hasil panen pertamanya kepada tetangga-tetangganya. Muzakir berpikir bahwa ia adalah orang yang sangat pintar. Ia sangat mengetahui tentang bagaimana harus berkebun, kemudian Muzakir juga mengetahui bagaimana cara mengelola pekerjaannya sesuai dengan keahlian pekerjaannya. Muzakir juga menabung hasil dari panen-panen yang sudah dijual untuk dijadikan tabungan ketika nanti ada kejadian yang tidak terduga. Sedangkan Dermawan itu tidak pernah tega ketika melihat orang-orang yang datang menghampirinya dan meminta pekerjaan. Akhirnya Dermawan memiliki banyak pekerja yang bahkan Dermawan itu sendiri pun tidak mengetahui bagaimana ia harus membayarnya nanti. Musim hujan tiba, jalan menjadi berlumpur dan mobil truk susah masuk ke dalam ladang. Muzakir yang memiliki banyak tabungan bisa langsung menyewa truk yang sangat besar agar hasil panennya itu bisa segera dibawa ke kota dan dijual. Sementara Dermawan yang tidak memiliki tabungan kebingungan karena ia tidak bisa menyewa truk seperti Muzakir, dan akhirnya hasil panen yang sudah ia panen itu membusuk dan dibiarkan. Dermawan pun harus memberhentikan para pekerjanya. Mohon maaf, saya tidak bisa membayar kalian semua. Saya merugi. Jadi saya hanya bisa memberikan jeruk-jeruk ini kepada kalian untuk dibagikan kepada keluarga kalian di rumah ya. Kemudian hari-hari berlalu dan Dermawan pun berteman dengan seekor burung pipit, di mana burung pipit tersebut adalah burung yang menjadi sahabat dekatnya Dermawan. Suatu hari, burung pipit tersebut sedang berdiam diri tanpa sepengetahuan Dermawan dan datanglah seekor kucing. Seekor kucing tersebut menghantam burung pipit tersebut. Meow! Dan burung pipit pun langsung kesakitan. Ia terluka. Ketika Dermawan melihat burung pipit tersebut, Dermawan langsung merawat burung pipit sampai akhirnya perban itu dibuka dan burung pipit sehat kembali dan burung pipitnya terbang. Selamat tinggal burung pipit. Burung pipit pun terbang. Ketika burung pipit terbang, keesokan harinya burung pipit tersebut datang lagi kepada Dermawan untuk memberikan satu biji emas. Ternyata satu biji emas tersebut adalah biji semangka yang kemudian Dermawan tanam di ladangnya. Ketika sudah ditanam, biji semangka tersebut berbuah menjadi semangka yang terus membesar dan sangat membesar.
Ketika sudah sangat membesar, Dermawan itu segera memotong semangka yang ada di depannya karena sudah tidak sabar ingin segera membagikan daging buah merah yang segar itu kepada para tetangganya. Ketika dipotong, Dermawan sangat terkejut. Bukannya daging buah merah yang ia lihat, namun ia justru melihat banyak emas di dalam semangka ini. Dermawan pun sangat senang karena Dermawan akhirnya bisa menanam lagi untuk menanam jagung, menanam jeruk, dan juga menanam semangka. Di lain hari, Muzakir melihat seekor burung pipit yang sama sedang diterkam oleh kucingnya. Dan Muzakir pun mengambil burung pipit tersebut. Ia merawatnya dengan berharap ia pun akan mendapatkan 1 biji emas seperti yang didapatkan oleh adiknya. Dan ketika burung pipit tersebut sudah dirawat oleh Muzakir, akhirnya burung pipit tersebut sembuh dan burung pipit pun pergi. Keesokan harinya, seperti yang sudah dilakukan kepada Dermawan, burung pipit itu memberikan imbalan berupa biji emas. Muzakir sangat senang karena ini merupakan satu hal yang sangat ia inginkan. Kemudian ia langsung menanam di ladangnya, dan buah semangka tersebut langsung tumbuh dengan cepat, dan bahkan semangka tersebut ukurannya lebih besar daripada yang dimiliki oleh Dermawan sebelumnya. Ketika sudah dipotong, yang terlihat itu bukanlah emas seperti yang ia harapkan. Muzakir sangat kecewa, melainkan yang terlihat itu adalah lumpur dan kotoran yang sangat bau. Muzakir sangat kecewa dengan hasilnya karena itu sangat tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Kemudian Muzakir pun sangat merasa malu karena ia dilihat oleh masyarakat yang ada di sekitar. Dermawan pun datang menghampiri Muzakir dan memberikan semua biji-biji emas yang ia punya kepada Muzakir. Kak Muzakir, mari kita tanam biji emas ini bersama-sama di ladang kakak. Kemudian Muzakir pun berterima kasih kepada Dermawan, dan ia pun berjanji akan memberikan ilmu yang ia miliki kepada Dermawan agar Dermawan bisa menjadi petani yang lebih baik lagi. Setiap tahun, Muzakir pun selalu memanen hasil semangka dari biji-biji emas yang sudah ia tanam bersama dengan Dermawan. Meskipun sebelumnya ia merasa kecewa karena semangka yang ia punya ternyata tidak berbuah emas seperti yang dimiliki oleh Dermawan. Namun ia sangat bahagia karena ia mendapatkan banyak semangka-semangka yang manis, dan mereka pun selalu membagi semangka-semangka tersebut kepada tetangga dan kerabatnya. Sekian cerita dari kakak. Terima kasih banyak adik-adik. Sampai jumpa.